Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom, selamat malam juga. Oke teman-teman. Selamat malam Abang Ganteng. Terima kasih. Malam hari ini kita mulaikan ibadah kita, teman-teman. Saya mau ngajak teman-teman kita semua, kita mengambil saat teduh sejenak. Siapkan hati, pikiran. Segala beban kita lepaskan teman-teman. Segala masalah yang kita hadapi saat ini. Mari kita datang di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang hari ini. Atau sepanjang satu minggu ini Tuhan menolong kita, menyertai kita. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk bisa beribadah bersama-sama kepada Tuhan pada malam hari ini. Mari kita menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Segala hormat hanya untuk kemuliaan Tuhan pada malam hari ini. Saya rindu teman-teman untuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bahwa Tuhan adalah pokok anggur yang hidup dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya dalam kehidupan, sumber kekuatan pengharapan kita. Kita bersyukur atas belas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa terselamatkan. Mari kita menaikkan puji. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, puji nama-Mu. Haleluya, suno deinia, Yesu Keriso. Haleluya, suno deinia, Yesu Keriso. Yesu telah nagu sidu, Bano dazamati piku, Loi bete ala nusu, Zara tenang, Assalamu mati pada Yesus. Firfu dah sifat abadullah, lemu ada lemu puzu, si mana itana fara, bah Yesus. Bai famala lulu Yesurah zoadu sana sayura fefu ya zonoro guyaita wala saya kenama kami memuji-Mu. Haleluya, masuno demo. Haleluya, masuno demo. Loba lagi ama. Yesus sinuhu, Bano dazamati pegu, Loi bete ala nusu, Zada tenang,
salamati pada Yesus. Fefu nasi fefa badela lemu ada lemu kuju si mana itanafa wah Yesus asal famalangalu Yesus razu adu samsai orang fe ayah zonoro ya ita wala sai ku kenama Yesus razu adu samsai orang fe ayah zonoro ya ita wala sai ku kenama. Kami bersyukur, kami memujimu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami memujimu, haleluya. Puji namamu, haleluya. Mari kita datang di hadirat Tuhan, teman-teman. Kita bersyukur atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita beribadah pada malam hari ini bukan hanya sebagai formalitas saja, tapi kita benar-benar sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau setia bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami memujimu. Haleluya. Oh, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku, rinduku, hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku membalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Engkau setia, Engkau setia menolong kami. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
kasih-Mu besar. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih. Kau selamatkan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama. Segala pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepada malam hari ini, ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu di atas kerajaan surga, ya Tuhan. Memberkati setiap kami pada malam hari ini yang ada di ruang Zoom saat ini, ya Tuhan. Kami datang di hari Rabu saat ini, ya Tuhan. Tolong kami, ya Tuhan, lawat kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu hadir di tengah-tengah kami, di setiap pribadi kami masing-masing, ya Tuhan. Ada kami benar-benar sungguh-sungguh datang di hadirat-Mu pada malam hari ini, ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, ya Tuhan, ke dalam tangan. Dari awal pertengahan kami akhiri nanti, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu menolong kami, ya Tuhan. Engkau lindungi kami, terlebih jaringan yang kami pergunakan saat ini, ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya Kau memperlancar, Tuhan. Kiranya ibadah malam hari ini dapat berjalan dengan baik, ya Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan-Mu di atas kerajaan surga. Dan juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau malam hari ini, terlebih yang menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Engkau rapi secara luar biasa, ya Tuhan. Engkau pakai secara luar biasa, ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu di atas kerajaan surga, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Ibadah kami, ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita katakan amin. Oke teman-teman, saat ini kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Pasti teman-teman tahu lagunya semua ini, ya. Yang mau berdiri silakan, yang mau di tempat duduk silakan. Tidak terbatas kemungkinan, ya teman-teman. Karena bagi Tuhan itu puji-pujian itu tergantung hati kita. Bagaimana ketika Tuhan kita merasakan dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, yuk kita bersukaria bersama-sama yuk. Kita nyanyi na asik. Haleluya, ku memuji nama-Mu. Sambil bertepuk tangan, ya teman-teman. Gak ada yang salahnya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat mensyukuri Rama yang
kakiku melompat bagimu, sebab rahmamu baru setiap pagi. Semua bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah nafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semua bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oke teman-teman, saat ini sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian kita ya. Saya malam hari ini saya request lagu-lagu Nias dulu ya. Karena saya sudah merindukan lagu-lagu Nias ini, dan semoga bermakna ya lagu-lagu ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ya teman-teman. Bahwasanya kita masih muda, kita harus mempergunakan kehidupan kita ini untuk Tuhan. Dalam kita harus menjadi contoh ya teman-teman. Ya. Yuk kita sama-sama yang tahu lagunya nyanyi ya teman-teman ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan Yesus Hayat Sabangandem. Mari kita siapkan hati kita ya teman-teman. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini.
fosu era era atulada kami bersyukur asuno demo haleluya masuno haleluya kami bersyukur kami memujimu haleluya Suhaya semangat serahkan kepada hamba-Nya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, anak Allah yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, melalui pujian kami ya Tuhan, kami dapat tahu bahwa Engkau lah Allah sebagai teladan utama kami, dan sehingga kami juga dapat menghidupi setiap apa yang Engkau firmankan kepada kami, dan kami adalah bagian dari teladan Tuhan yang orang lain lihat dari kami adalah pribadi Tuhan sendiri. Terima kasih Yesus, sebentar lagi kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami setiap hati kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menerangi mata pengertian kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan dapat melakukannya. Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau-lah yang memberkati tutur kata, biarlah apa yang saya sampaikan ya Tuhan dapat tersampaikan, dan pesan dari firman Tuhan dapat diterima dengan penuh sukacita. Terima kasih Yesus, inilah doa dan permohonan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, teman-teman mungkin ada sebagian yang kenal dan yang tahu siapa saya, tapi kita tetap memulainya dengan perkenalan, karena katanya biasanya tak kenal maka tak sayang, sudah sayang malah ditinggal. Salah teman-teman. Hai, perkenalkan nama saya Marniwati Gule, asal dari Nias Barat,
dan sekarang lagi di Jakarta sedang menuntut ilmu di STT Soteria Prokerto. Dan semester akhir, semester 9 sedang menyusun skripsi. Baiklah, malam ini saya bersyukur dan berterima kasih buat teman-teman pengurus PPNB yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, tema yang saya angkat pada malam hari ini adalah hubungan yang hangat. Kelihatan nggak ya teman-teman? Halo? Masih belum kok, masih loading. Sudahkah? Belum. Masih loading. Sudah, Kak. Oke. Baik, berbicara tentang hubungan, pasti bukan hanya seorang diri atau satu pribadi saja, melainkan ada dua pribadi minimal dan lebih dari dua pribadi. Pada malam hari ini ada sebuah ilustrasi. Ini ada dua orang anak sedang main tebak-tebakan. Kita kasih namanya misalnya Andi sama Ando. Mungkin teman-teman yang hadir malam hari ini nggak ada yang namanya Andi sama Ando ya. Semoga aja. Ini Andi mulai pertanyaan kepada Ando, katanya, manakah yang lebih berat, 100 kg besi atau 100 kg kapas? Nah, dengan semangatnya, Ando menjawab sama. Oke, Andi melanjutkan, mana yang lebih banyak, kapas atau besi? Ando menjawab lagi dengan berkata, pasti kapas. Terus Andi lagi bertanya selanjutnya, mana jikalau jatuh di kaki, mana yang sakit? Dengan semangatnya Ando menjawab dengan berkata, pasti dengan besi. Nah, ternyata jawaban dari Ando itu adalah salah. Andi menjawab, jawabanmu itu salah. Kenapa salahnya? Yang benar adalah yang sakit itu adalah kaki. Nah, dengan terburu-buru teman-teman, seringkali kita banyak menjawab sesuatu dari pertanyaan maupun pernyataan dari orang lain, kita menjawabnya tanpa berpikir dulu. Jadi dalam ilustrasi ini ada hal yang kita perhatikan adalah kita perlu memperhatikan makna dari perkataan seseorang, baik itu sebuah pertanyaan maupun pernyataan, sehingga tidak salah jawab dan tidak salah mengerti dari maksud pertanyaan dan pernyataan orang lain. Karena yang tahu persis makna dan arti dari sebuah kalimat adalah dari orang, dari pribadi itu sendiri. Maksudnya dari orang yang mengatakannya, sumbernya sendiri. Ya, dari sumbernya sendiri. Mungkin kita bisa dapat memahaminya, tetapi ada kemungkinan besar kita itu beda pemahamannya dengan orang yang mengatakan pernyataannya. Nah, pada malam hari ini kita belajar dengan tema hubungan yang hangat. Marilah kita buka Alkitab kita. Sumber Alkitabnya dari Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 22. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 22. Biar saya membacakannya kepada teman-teman semuanya. Judul perikopnya, Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Nah, teman-teman, ini adalah kisah Tuhan Yesus setelah dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Setelah itu Yesus melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Nazaret, ke kota di mana dia dibesarkan oleh ayah ibunya, yaitu Maria dan Yusuf. Nah, setelah dia kembali di situ, seperti kebiasaannya dia itu mengajar di rumah ibadat. Nah, dia di situ mungkin teman-teman tahu dari perikopnya aja sudah jelas bahwa Yesus ditolak di Nazaret. Tetapi di dalam bait Allah dia tetap masuk karena itu adalah tempat, atau bait Allah namanya aja bait Allah, tempat Allah ya, tempat kediaman Allah. Jadi ya kenapa dia harus takut dengan rumah bapaknya sendiri? Baiklah, dalam membangun hubungan yang hangat, apa yang perlu kita butuhkan? Nah, yang pertama adalah kita membutuhkan kasih dalam karya Roh Kudus. Bagaimana sih apa yang dimaksudkan dengan kasih dalam karya Roh Kudus? Nah, pada malam hari ini kita belajar di mana pada saat Yesus masuk ke rumah ibadat, bukan secara kebetulan dia mendapat dan membaca kitab Nas Yesaya ini kepada orang-orang di sana, di Bait Allah. Ya, melainkan ini adalah suatu rencana Allah bagi manusia untuk menggenapi apa nubuat Nabi Yesaya pada zaman dahulu, pada zaman Perjanjian Lama. Nah, dia mengatakan di situ dalam Nas Yesaya atau dalam kitab itu dituliskan, Roh Tuhan ada padaku dan mengurapi aku. Roh Tuhan ada pada diri Tuhan Yesus sendiri. Roh Tuhan ada pada diri Tuhan Yesus sendiri. Dalam hal ini kita juga melihat karya Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi semuanya sama-sama bekerja untuk apa? Ya? Tujuannya adalah yang pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ya, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, seperti yang tertulis dalam kitab suci tadi yang kita telah baca. Kemudian yang kedua adalah pembebasan kepada orang-orang tawanan. Pembebasan kepada orang-orang tawanan. Pasti teman-teman tahu orang-orang tawanan itu membutuhkan apa? Pasti membutuhkan pembebasan, membutuhkan istilah kemerdekaan, bebas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memberi penglihatan bagi orang buta. Ya. Memberi penglihatan bagi orang buta. Kemudian yang keempat adalah membebaskan orang yang tertindas. Yang kelima, memberikan tahun rahmat Tuhan. Semuanya ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Ya, sesuatu yang dibutuhkan baik itu tubuh maupun jiwa manusia. Ya. Dan yang Tuhan mau adalah membebaskan jiwa manusia itu dari tawanan-tawanan siapa. Nah, siapa sih orang miskin yang dimaksud dalam kitab Yesaya yang dibacakan oleh Tuhan Yesus ini? Itu adalah gambaran dari bangsa non-Yahudi yang kepada mereka disampaikan kabar baik itu. Bangsa non-Yahudi yang kepada mereka disampaikan kabar baik. Berarti kalau ada bangsa non-Yahudi, pasti ada bangsa Yahudi. Ya, bangsa Yahudi itu adalah, atau orang Yahudi itu adalah gambaran dari orang Kristen yang sekarang itu yang ngakunya percaya kepada Yesus, yang ngakunya sudah mengenal Yesus daripada orang lain. Kemudian orang tawanan, siapa orang tawanan itu? Ini adalah gambaran dari orang yang jiwanya terpenjara atau orang yang berdosa. Ya, jiwanya merasa terpenjara dan kayak sudah mau merasa nggak ada kesempatan lagi untuk bisa bebas, nggak ada kesempatan lagi, nggak ada yang mampu, ya nggak ada yang mampu yang memberikan suatu hal yang berharga untuk menebus dirinya, ya itu adalah orang tawanan. Kemudian orang buta, ya orang buta itu adalah orang yang keluar dari gelap kepada terang.
Orang yang meninggalkan manusia lamanya untuk hidup dalam terang, untuk hidup memperbaharui manusia barunya untuk mengenal Tuhan Yesus. Kemudian orang tahanan itu adalah gambaran dari orang yang dipimpin oleh iblis atau milik iblis. Ya, orang yang sudah sudah berserah, kayaknya nggak ada keselamatan lagi lah. Oke, saya hidup, saya sudah senang dengan miliknya iblis. Soalnya semuanya dapat serba instan. Semuanya sesuai dengan yang saya harapkan, walaupun nantinya ada konsekuensi yang saya terima lebih dari yang saya pikirkan. Nah, itu adalah orang tawanan. Tetapi dalam berbagai golongan orang-orang ini, saudara-saudara, mungkin kita terdapat atau kita ada di dalamnya. Jadi kita harus mengoreksi diri kita, di manakah golongan kita malam ini berada dari berbagai golongan orang-orang ini. Apakah orang miskin, orang Yahudi, orang tawanan, atau kita semuanya dalam golongan ini kita berada dalamnya. Nah, tetapi setelah kita mengetahuinya, apa yang kita lakukan? Untuk mengetahui siapa orang miskin ini salah satu Bapak Gereja pada abad yang kedua menuliskan yang namanya Origen yang menyatakan bahwa orang miskin itu adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi, karena mereka miskin, tidak memiliki apa-apa sama sekali, tidak memiliki Tuhan, hukum, nabi, keadilan, dan kebajikan lainnya. Mereka hidup menurut kehendak mereka sendiri. Mereka tidak tahu aturan, gitu ya. Kita bisa bilang bahwa orang miskin atau orang non-Yahudi ini adalah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal kebenaran. Tetapi dalam kitab ini Tuhan Yesus datang, ya, kasih Roh Kudus mengurapinya, dan dia memberitakan dan mengutus Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang tersebut. Itu berupa kasih, pertolongan Allah, kehidupan, dan sukacita. Ya, bagi orang-orang yang membutuhkan ini, betapa bahagianya dia mendapatkan sebuah kasih. Ya, betapa bahagianya dia mendapatkan pertolongan Allah. Nah, teman-teman, mengapa, ini ada pertanyaan, mengapa orang non-Yahudi yang dapat menerima kabar baik itu? Mengapa digambarkan bahwa orang non-Yahudi yang dapat menerima kabar baik itu? Sebab orang Yahudi menerima nabi itu, yaitu Yesus Kristus, dan menghargainya. Artinya, mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Mereka mau mengenal siapa Yesus. Mereka mau menerima Yesus itu adalah Tuhan. Mereka mau menerima kabar baik itu, ya, dengan kerendahan hati, dengan hati yang sangat membutuhkan. Nah, kemudian mereka itu merasa butuh pertolongan Tuhan. Mereka sangat butuh belas kasihan. Mereka sangat butuh belas kasihan karena namanya aja orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak mengenal kebenaran, ya, sangat membutuhkan pertolongan. Yang kemudian adalah mereka merespon kasih Allah itu dengan menerima pertolongan dari Allah. Mereka merespon, membuka hati mereka untuk menerima pertolongan dari Allah. Nah, sedangkan orang Yahudi, orang yang digambarkan, orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sok tahu tentang kebenaran, yang punya nabi, baik mulai dari nabi-nabi kecil maupun nabi-nabi besar, mereka yang punya hukum, mereka yang punya Taurat, sehingga dengan kepunyaan mereka itu, dengan pengetahuan itu, merasa sok hebat lah, sudah tahu. Akhirnya merasa sudah cukup dan tidak mau menerima pertolongan. Pada saat itu kan mereka melihat Yesus itu adalah seorang manusia saja. Jadi mereka nggak mau menerima pertolongan dari siapa saja. Padahal sudah jelas bahwa Tuhan Yesus pada saat itu sudah diurapi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus mengutusnya. Nah, walaupun itu adalah pekerjaan dari Allah Tritunggal. Jadi pekerjaan Allah Trinitas tidak terpecah belah. Ya, tidak terpecah belah, selalu satu dalam kasih Allah. Kemudian, orang Yahudi itu juga menolak dan mengusir nabi itu keluar dari bangsa mereka. Mereka menolak Tuhan Yesus
Mereka nggak percaya, mereka bahkan mengusir dan keluar dari bangsa mereka. Mereka menganggap bahwa Yesus itu kayak menganggap dirinya udah, kan Yesus pernah mengaku bahwa dia itu adalah Mesias, bahwa dia itu adalah anak Allah. Nah, dengan kata itu orang-orang Yahudi bahkan ahli-ahli Taurat mereka tidak menerima hal itu, sehingga mereka mau mensingkirkan Tuhan Yesus dari bangsa mereka. Itu mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah salah satu halangan mereka dalam pelayanan dalam keagamaan mereka, itu agama Yahudi. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita sekarang ada di mana? Apakah kita sudah merasa cukup ya dengan pengetahuan kita saat ini, sehingga kita tidak mau belajar lagi? Sehingga kita tidak mau merespon kasih Allah lagi, tidak mau menerima Allah lagi. Maksudnya kita tidak mau tahu, contohnya kita nggak mau belajar lagi lah tentang Alkitab. Kemudian kita sudahkah merasa cukup dengan apa yang kita lakukan saat-saat ini? Mungkin kita cukup hanya sebatas status orang Kristen saja. Kita sudah cukup bahwa percaya Yesus itu selamat. Ya cukup, tanpa kita meneladani dan melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan, kita sudah selamat. Jadi kita nggak butuh belas kasihan Allah lagi. Mungkin karena kita sering mendengarkan lagu-lagu rohani, sering berdoa, sering baca Alkitab, akhirnya kita udah, dari salah satu itu kita udah merasa, saya ini rohani amat. Nah, teman-teman, kita perlu sadar apakah kita termasuk orang yang orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang tidak perlu pertolongan lagi. Nah, dalam hal ini, teman-teman, bagaimana respon kita orang Kristen yang tahu bahwa Yesuslah yang memiliki apa yang kita perlukan? Apakah dengan menutup hati dan merasa cukup? Apakah kita menutup hati kita dan merasa cukup? Saya tidak butuh dia. Sebab saat tanpa berdoa saya bisa bernafas. Saya udah coba beberapa hari ini saya nggak baca Alkitab, tapi saya selalu dengarkan lagu rohani, ya udah cukup. Ngapain lagi berdoa? Nah, atau dengan kita mengusir Yesus untuk pergi dan keluar dari area kehidupan kita. Ya, maksudnya kita bersandar dengan kepentingan kita sendiri tanpa mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tanpa kita gumulkan apa yang kita rencanakan kepada Tuhan. Apakah itu sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak? Ataupun kita seperti orang-orang non-Yahudi yang mana mereka itu mendekatkan diri kepada Allah, mau mendekatkan diri kepada Allah, selalu merendahkan diri di hadapan Allah, ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian merasa selalu membutuhkan Dia. Apapun yang dirasakan, merasa butuh. Tuhan, saya butuh pertolongan-Mu. Tuhan, saya sudah sukses nih. Tuhan, langkah apa selanjutnya yang saya harus lakukan? Saya membutuhkan Engkau menuntun saya. Walaupun saya sesukses ini, walaupun saya sudah selesai tuntaskan setiap apa tanggung jawab saya, habis ini saya ngapain? Apakah saya diam-diam saja seperti patung? Nah, jadi dalam hal ini kita jangan merasa puas dengan apa yang kita lakukan, yang kita dapatkan, dan sehingga kita tidak membutuhkan pertolongan dari Allah, tidak membutuhkan belas kasihan Allah. Nah, dalam poin yang pertama ini, kasih dalam karya Roh Kudus itu ada keadilan. Mengapa saya bilang demikian? Tuhan Yesus memiliki keadilan. Dia tidak datang kepada orang-orang yang sudah tahu tentang hukum. Dia tidak hanya datang kepada orang-orang yang sok tahu dengan kebenaran, tetapi dia ingin membebaskan jiwa-jiwa atau orang yang tertawan, yang ada dalam yang buta. Dia memberikan penglihatan bagi orang-orang demikian. Kemudian dalam membangun hubungan yang hangat kepada Tuhan, selain dari kita membutuhkan kasih dalam karya Roh Kudus itu, apa yang kita lakukan?
Apakah cukupkah kita sampai di situ sehingga kita sudah memiliki hubungan yang hangat dengan Allah? Ya, tidak teman-teman. Yang kedua adalah kita taat di dalam kasih. Taat di dalam kasih dalam ayat ini menuliskan bahwa Yesus menaati perintah utusan Roh Kudus kepadanya. Ya, dalam ayat yang dibacakan oleh Yesus, dia menuliskan bahwa Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku dan mengutus aku. Ya, ketaatan merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan. Mungkin kita bisa baca dari Efesus pasal 6 ayat 1. Kemudian, ketaatan kepada Tuhan adalah sesuatu hal yang baik, sebab Ia memimpin kita di dalam kehidupan dan sukacita. Pasti dalam membangun hubungan yang hangat dengan orang lain, pasti ada yang kita harapkan itu adalah kehidupan, yang kita harapkan itu adalah sukacita. Tak ada seorang pun yang mengharapkan hidupnya adalah serba duka semuanya. Tak ada orang satupun di dunia ini yang mengharapkan hidupnya adalah sengsara di bawah kekuasaan orang lain. Enggak. Semuanya orang membangun hubungan yang hangat kepada sesamanya itu untuk mendapatkan kehidupan, untuk mendapatkan sukacita. Nah, dalam hal ini kita sudah dapat salah satu resep yang terbaik adalah Yesus menaati perintah. Berarti Tuhan memberikan kita teladan. Apa yang kita teladan? Itu ketaatan. Kita taat kepada apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Nah, jika ketaatan sebuah keharusan, mengapa masih ada yang tidak taat? Ya mungkin tidak asing lagi bagi kita ya pertanyaan ini. Jika taat itu adalah sesuatu keharusan yang kita harus lakukan, mengapa masih ada pemberontak? Mengapa masih ada yang tidak mau ikut aturan? Mengapa enggak taat saja kalau memang harus? Karena teman-teman ini kembali pada diri masing-masing. Karena mereka tidak melihat ketaatan itu sesuatu hal yang baik, melainkan sebuah ancaman, ya, melainkan sebuah ancaman dan beban bagi hidup mereka. Sehingga itu merasa berat untuk dilakukan. Sehingga mereka tidak merasa ini adalah baik untuk masa depan mereka. Malah mereka menganggap ini adalah ancaman. Ini adalah sebuah beban bagi saya. Bahkan sering kalau kita dengar ya, ngapain taat? Emangnya lu siapa? Gitu. Ya kata-kata itu yang perlu juga kita sadari ya teman-teman. Apakah itu bisa atau tidak? Nah, apa yang harus kita taati? Kalau memang kita disuruh taat di dalam kasih, apa sih yang harus kita taati? Menaati apa yang? Yaitu menaati apa yang diperintahkan Yesus sendiri kepada kita. Yang menaati apa yang Yesus perintahkan sendiri kepada kita. Apa sih yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita? Teman-teman, dengan keterbukaan atau Tuhan memakai orang-orang penulis Alkitab, menulis firman Tuhan dengan ilham Roh Kudus, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, semuanya ada tertulis dalam kitab suci. Jadi jangan kita kayak saya sudah tahu semuanya, yakin, udah tahu apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau memang belum tahu, yakin, berarti selama ini kita ini orang Kristen apa? Orang Kristen atau orang yang percaya Yesus seperti apa? Ya, sampai-sampai satu perintah Tuhan aja kita nggak tahu. Ya. Jadi kita di situ perlu introspeksi diri, apakah kita sudah tahu atau belum? Apakah kita yakin untuk menaati firman Tuhan itu? Kemudian teman-teman, untuk mengerti roh Allah ada di dalam kita dan menaati perintah Yesus tidak mudah. Tidak mudah apa yang harus kita kerjakan dalam hal ini. Ya, seringkali kalau kita melakukan sesuatu hal pasti diperhadapkan dengan dua pilihan. Ya, pilihan yang simpel itu antara ya dan tidak. Dan kemudian kalau ada ide-ide, ya kadang kalau kita mengalami sesuatu hal pasti ide muncul. Baik ide gila kita keluar semuanya, maupun ide yang baik ataupun ide yang masuk akal,
maupun yang tidak masuk akal, semuanya keluar. Jadi dalam hal itu kita perlu mempertimbangkan dan mau memilih mana yang Tuhan inginkan. Nah, dalam hal itu kita perlu sadari, ya, mana ya Tuhan, tuntunlah mana yang perlu saya lakukan. Nah, dalam hal membedakan ini itu tidak mudah sebenarnya, teman-teman. Ya pasti teman-teman semuanya itu pernah dan sering bahkan ya diperhadapkan dalam hal ini. Nah, yang kita lakukan adalah aplikasi dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, bergaul secara konsisten dengan Allah. Bergaul secara konsisten dengan Allah sampai kita bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan sehingga dapat membedakan mana perintah Roh Kudus dan mana perintah dari iblis. Mendengar suara dari Tuhan itu seperti apakah? Kita perlu tahu dulu bahwa Tuhan itu adalah roh. Jadi yang perlu bertemu dengan roh ya roh kita sendiri. Ya. Nggak perlu kita secara logika saya mau mendengarkan suara Tuhan seperti saya mendengarkan suara WL kita malam ini. Nggak perlu. Soalnya Tuhan itu adalah roh. Jadi cara kita untuk mendengarkannya tidak lain yaitu roh kita sendiri. Ya, bagaimana kita menjalin roh kita dengan roh Allah selalu memiliki hubungan yang konsisten, memiliki hubungan intim, sehingga hubungan kita antara Allah itu selalu hangat dan kita selalu membutuhkan Dia dan Tuhan selalu ada bagi kita, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah dengan apa lagi kalau bukan melalui doa? Dengan apa lagi kalau bukan melalui doa? Saya tidak menganjurkan teman-teman untuk malam ini ada jin yang kita pasang sehingga kita bisa melakukannya. Enggak. Kembali kepada diri kita melalui doa. Yang kemudian adalah terus meminta Roh Kudus hadir dan mengurapi kita. Roh Kudus hadir dan mengurapi kita. Roh Kudus itu sangat membantu kita, teman-teman. Walaupun fisik kita istirahat pada malam hari, tetapi roh kita itu tetap hidup karena Roh Kudus. Ya, sehingga besok pagi kita bisa merasakan namanya pagi. Kita bisa bangun kembali dan menghirup udara segar lagi dan menikmati anugerah Allah lagi bagi kita. Nah, dalam hal itu kita perlu terus meminta Roh Kudus hadir dan mengurapi kita. Ya, itulah teman-teman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Marilah kita mulai membangun relasi intim kita kepada Tuhan dengan bergaul secara konsisten. Kita perlu juga menyadari siapakah diri kita ini, dari golongan manakah kita ini, apakah kita yang sudah cukup dengan hal-hal rohani sehingga tidak membutuhkan Tuhan, apakah kita tidak membutuhkan hubungan yang hangat dengan Allah, dengan membutuhkan belas kasihan Allah. Jadi itu kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana kita dapat merespon kasih Allah itu pada diri kita masing-masing. Oke teman-teman, mungkin itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Roh Kudus juga yang dapat menolong kita untuk kita dapat melakukannya dan menjadi orang-orang pelaku firman Tuhan. Baik, mari berdoa. Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah kami ya Bapa orang berdosa ini yang selalu membutuhkan belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena pertolongan-Mu kami dapat mendengarkan kembali dan mengingat. Dan Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau, yang orang-orang yang sebenarnya tertawan, orang-orang yang buta, orang-orang yang miskin, yang selalu membutuhkan kebebasan, yang selalu membutuhkan terang, dan yang selalu membutuhkan kabar baik daripada Tuhan. Tuhan, inilah hati kami ya Bapak, kiranya hati kami benar-benar membutuhkan Engkau, dan tidak hanya sebagai lambang saja, sebagai lambang orang yang percaya Tuhan Yesus saja, melainkan Tuhan, kami selaku yang mendengarkan pada hari ini, dapat melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga orang-orang melihat kami dapat melihat Engkau, dan orang-orang yang mendengarkan kami ya Tuhan dapat mendengarkan Engkau dalam pribadi kami. Dan pikiran orang-orang yang memikirkan kami dapat memikirkan Engkau, bahwa pribadi Tuhan yang selalu kami hidupkan setiap hari dan setiap nafas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih telah kami pada malam hari ini.
kepada kami. Selanjutnya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada WL. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sangat luar biasa dan memberkati setiap kehidupan kita. Saya yakin pada malam hari ini kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti sudah menyimak ya bagaimana kita menjalin hubungan yang hangat dengan Tuhan. Ya, minta tolong dong responnya, kasih emoticon dong kalau diberkati malam hari ini. Emoticon love ya, emoticon love. Hati-hati. Haleluya. Banyak ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Luar biasa ya malam hari ini. Semuanya ini love-love semua. Oke. Terima kasih teman-teman. Kak Marta sambil kasih tangannya gitu kan. Terima kasih Kak Marta. Saat ini kita berdoa syafaat dulu ya sebelum kita masuk di ruang kesaksian atau tanggapan. Saat ini saya menyerahkan kepada hambanya yang bertugas untuk doa syafaat. Silakan Bang Yolan. Masih di mute Bang. Baik. Sudah bisa, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bang. Terima kasih Bang Riyama. Terima kasih buat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menambah-nambahkan hikmat dalam pelayanan, sukses terus dalam juga penyusunan skripsi. Biarlah Tuhan memakai terus. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Saya akan memberikan kesempatan. Saya buka ruang bagi saudara-saudara yang ingin mau didoakan pada malam hari ini. Dipersilahkan bisa di kolom chat, bisa dikirim di kolom chat. Mungkin ada yang minta dukungan doa. Jangan saat teduh semua ya, saudara-saudara. Jadi supaya ibadah kita ini hidup. Dari saya, shalom, selamat malam. Kakak Arlis dulu. Ya, Silakan. Minta dukungan doa untuk sepupu saya. Bulan Oktober ini dia akan melahirkan. Tolong teman-teman doakan biar proses persalinan berjalan dengan baik, dengan normal, dan Tuhan mencukupkan segala dana yang diperlukan, dan juga mamanya yang dari Nias menuju ke Jakarta, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, lindungi, sehingga boleh tiba di Jakarta dengan penuh sukacita. Jadi biar semuanya berjalan dengan baik. Itu aja sih dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Arlis, itu bukunya di apa namanya? Tinggal di mana, Kak? Namanya siapa? Oh, namanya Herni. Herni. Ya. Tinggal di sini. Oh, tinggal di. Baik, terima kasih Kakak Herni. Kakak Arlis. Jangan salah sebut nama dong. Baik. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi? Oke, Sony ini katanya. Iya, silahkan Bang Jainal. Iya. Ya. Ya, yang pertama ya teman-teman, ini kabar gembira juga karena dukungan doa teman-teman akhirnya Papa dan adik saya yang ada di Padang, hubungan komunikasi mereka sudah mulai aman, tapi tetap dukung dalam doa ya. Itu nanti yang saya minta dalam doa. Kemarin ya mereka berkomunikasi dengan baik dan akhirnya juga saya senang. Dan yang kedua ya tetap
dukung dalam doa, karena ini kalau misalkan ya buat teman-teman 28 SKS lagi yang padat pasti udah menyerang. Ya semoga diberikan kesehatan dan hikmat dan terlebih-lebih juga dalam penyusunan skripsi dan seminar judul awal bulan Oktober. Oke. Baik. Terima kasih. Oke, masih ada lagi. Saya akan membuka ruang saudara seperti mungkin Bapak Ibu ya. Tapi jadi calon Bapak Ibu nih ke depan. Shalom. Ya, kan Pertama, seindah. Iya, ya. betul banget Kak. Pertama kita berterima kasih buat yang pelayan malam ini luar biasa ya. Dan pokok doa dari saya Kak. Maaf Kakak, putus-putus suaranya. Sambungkan itu sama perubahan. Ya Kak, pokok doa dari saya, kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia, para pemimpin negara kita, para medis, bagi kesehatan, dan kita juga berdoa buat ulang tahun ke-1 NB pemuda-pemudinya sebersama. Dan kita juga berdoa pelayanan malam ini sangat luar biasa. Dan kita juga berdoa buat pembina kita, Kamoli, Aduber, Kamoli yang sedang pelayanan jadi pemuda muda di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan kita terus berdoa buat dia agar Tuhan pakai secara luar biasa di sana. Dan kita juga berdoa buat ketua satu yang lagi dalam pemulihan. Dan kita mungkin Sistri nanti sampaikan pokok doanya. Dia juga kasih Sistri doa. Kita juga berdoa untuk keluarga kita semua dan masa-masa depan kita mudah-mudahan Tuhan berkati selalu. Tuhan berkati. Oke, baik. Terima kasih Kakak Seindah. Mungkin saya masih memberi kesempatan untuk saudara-saudari. Ini mungkin ada kakak kelas saya ini dulu. Ya, hala iya. Kakak Yaha, bisa dibuka kameranya kakak? Oke Bang, silakan lanjutkan. Oke, puji Tuhan ya. Anugerah Tuhan kita bisa bertemu di virtual ini. Makin makmur aja dan makin ganteng aja ini kakak. Haleluya. Thank you brother. Oke, silakan. Masih ada lagi? Jangan malu-malu. Jangan ditutup kameranya, dibuka kameranya supaya cahaya kemuliaan Allah itu bisa kita sama-sama rasakan. Kalau kita bertemu muka dengan saudara kita ya. Ya, kan? Ya, silakan. Abang Ato. Saya meminta doa ini. Pertama, orang-orang yang melakukan yang benar terhadap kami, terhadap Maaf Bang, suaranya kecil. Kecil ya. Kecil ya. Bentar ya. Ya. Ya, dari saya juga ini hubungan doa pada teman-teman semua, di mana dukungan doa saya ini berdoa buat orang-orang yang Dicet aja Bang, suaranya nggak terdengar. Cek aja. Iya, suaranya nggak kedengaran. Ya. atau Itu Abang Anton, dicet aja ya. Iya. Aja Bang. Dicet aja. ya. Iya. Iya, untuk kita bisa memudahkan kita supaya kita
Ya mungkin yang sambil Bang Anto News itu menulis atau ngechat di kolom chat, saya akan memberikan 1 atau 2 orang lagi. Masih ada saudara. Dari aku, Bang. Silakan Bang Triama Telombanua. Waduh. Berdoa untuk masa depan kita semua. Terima kasih, Bang. Ya, Bang. Baik. Baik. Ya. Itu kan. Ya. Baik, masih ada lagi. Kalau tidak ada, Dari saya, Kak. oke. Siapa? Mei, Kak Mei. Oh, Kakak Mei. Ya, silakan Kakak Mei. Ya, berdoa untuk ini masa ini kan mau mengakhiri perkuliahan ini akhir, tapi berdoa supaya dana-dana tercukupkan dan hingga nanti juga sidangnya juga bisa terselesaikan dengan baik. Itu saja. Kalau di mana, Kak? Saya jadi Kak. Di mana STT? STT apa? Saya STTBM Medan. Medan. Terus satu angkatan dengan Agustia Hulu berarti. Iya. Oke. Ya. Itu baik kalau tidak salah. Kita baik. Terima kasih Bang Agus. Terima kasih. Ya. Kalau tidak ada lagi, kita akan doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita yakin bahwa firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan akan hadir. Oleh sebab itu pada malam hari ini anugerah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Ya, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Mohon maaf apakah suara saya terdengar? Terdengar. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan pada malam hari ini atas anugerah, atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Sepanjang hari Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan membimbing kami di dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu pada malam hari ini. Sebelum kami menaikkan ucapan permohonan kami, terlebih dahulu Engkau ampuni kami. Kuduskan kami, sucikan kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami berdoa buat bangsa dan negara kami pada saat hari ini. Engkau tahu Tuhan kondisi bangsa dan negara kami pada saat hari ini. Dari sakit penyakit yang menyebar pada saat hari ini, yaitu dari COVID-19. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sekiranya seizin Tuhan boleh berlalu COVID-19 di bangsa dan negara kami pada saat hari ini. Dan kesembuhan pemulihan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan dari segala sesuatu apa yang terjadi dalam bangsa dan negara kami pada saat hari ini. Bapa, kami berdoa juga buat pemimpin bangsa Indonesia, untuk Presiden Joko Widodo, untuk Maruf Amin, dan juga untuk pengerja-pengerja yang lainnya, pimpinan-pimpinan yang lainnya, baik dari kota, daerah, bahkan pelosok-pelosok sekalipun Engkau tahu mereka Tuhan. Engkau tidak salah memilih mereka untuk memimpin, memajukan bangsa dan negara kami ini. Oleh sebab itu,
Kami mau bawa mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Tuhan Engkau sertai mereka, mampukan mereka untuk mau mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka pada saat hari ini. Begitu juga kami, anak-anak-Mu, kiranya Tuhan Kau tolong kami, ajarkan kami juga untuk menghargai pemerintah, untuk menjaga kestabilan kondisi kami, supaya kami tetap taat kepada pemerintah untuk menjaga protokol-protokol kesehatan yang dilaksanakan di dalam bangsa dan negara kami pada saat hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga buat tim medis, untuk dokter yang menangani orang-orang yang sakit di rumah sakit. Kami berdoa bagi mereka, kuatkan mereka. Beri mereka tubuh imun yang kuat ya Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai alat negara kami pada saat hari ini. Dan kami berdoa juga buat orang-orang yang sakit dalam bangsa dan negara kami pada saat hari ini. Engkau yang akan menjamah mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Oleh bilur-bilur darah kuasa Tuhan Yesus, mereka boleh menjadi sembuh di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga berdoa buat kami, anak-anak muda, terkhusus untuk anak-anak muda yang ada di Nias dan dimanapun kami berada, untuk generasi muda Nias pada saat hari ini, kami berdoa, kiranya Tuhan Kau tolong kami. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami roh untuk mau bangkit. Supaya kami mau bangkit bersama dengan Tuhan. Dan supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Dan kami juga yang hadir pada saat hari ini lewat virtual. Kiranya Tuhan Engkau tolong, Engkau memberkati kami. Baik kami yang sakit, baik kami yang dalam kondisi kurang sehat, baik juga kami dalam kondisi untuk mau berjuang dalam sekolah kami. Kiranya Tuhan Engkau mampukan kami, beri kami kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Dan di saat kami dalam kondisi penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi kami, kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan untuk menolong kami, memampukan kami untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami dalam untuk mencapai cita-cita kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat saudari kami Arlis pada saat hari ini. Engkau tahu kerinduannya ya Tuhan, Engkau tahu permohonannya, pergumulannya pada saat hari ini di dalam untuk persiapan untuk orang tua yang akan datang dari Nias untuk Jakarta. Kiranya Tuhan Kau sertai, cukupkan dana yang dibutuhkan, biarlah biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan Kau bukakan jalan untuk kebutuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah juga untuk proses persalinan nanti untuk sepupunya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa, biarlah sebelum dokter untuk memujamah, kiranya Engkau jamah terlebih dahulu dokter, supaya mereka boleh menangani nantinya dengan baik dan lancar, sehingga ibu dan anak boleh sehat dan baik-baik adanya. Oleh sebab itu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong, Kau memampukan. Dan kami berdoa juga buat saudara kami, Yainal Hia pada saat hari ini, di mana Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan keluarga orang tua dan saudaranya, sehingga yang sudah lama jarang berkomunikasi dan Engkau menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga pada saat hari ini boleh saudara dan orang tua boleh ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati juga saudara kami Jainal dalam persiapan untuk skripsinya. Kiranya Tuhan Kau tolong, mampukan dia, biarlah apapun yang dia lakukan, yang apapun yang dia kerjakan, sebagai dia dapat menuai hasil yang baik. Oleh sebab itu kami berdoa juga buat saudara kami Seindah Hia, kiranya Tuhan Engkau memberkati dia dalam kesehatan, di dalam pekerjaannya, baik itu dia di dalam sekolah, baik itu dalam pekerjaan apapun profesinya pada saat hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Seindah Hia pada saat hari ini. Tuhan Engkau tolong, mampukan dia, jadikan dia anak juga yang takut akan Engkau, yang dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Dan ketika Tuhan Engkau yang akan memproteksi dalam kehidupannya, Engkau yang akan memprotek kehidupannya supaya dia tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan, dan supaya dia mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga buat saudari kami Mei, kiranya Tuhan Engkau tolong dia dalam penyusunan skripsinya pada saat hari ini. Engkau tahu kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudari kami Mei pada saat hari ini. Kiranya Tuhan Engkau tolong, sertai, beri kemampuan, berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan,
supaya selama ini apa yang dia dapatkan dia boleh melakukan dan dia boleh melaksanakannya dengan baik dalam penyusunan skripsinya. Tuhan akan memberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami juga berdoa buat saudara kami Antonius Gule pada saat hari ini ya Tuhan, yang dimana pergumulan hamba-Mu ada orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan hamba-Mu pada saat hari ini. Yaitu orang yang dengki, orang yang sakit hati, orang yang iri, orang yang tidak mau melihat orang lain sukses. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau jamah hati orang tersebut ya Tuhan. Supaya keberadaan saudara kami Agus, Antonius, Tuhan yang akan menolong, yang akan memberikan roh yang kuat, yang akan Engkau memberikan roh yang hidup dalam kehidupan hamba-Mu Antonius pada saat hari ini. Sehingga nyata kemuliaan itu, dan Engkau juga memberikan roh ketaatan kepada Engkau ya Tuhan, kepada saudara kami Antonius, biarlah dia juga tetap taat dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah dia tidak terjebak dalam kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, praktek-praktek kuasa kegelapan, tetapi dia mempraktekkan kasih, kuasa yang daripada Tuhan. Roh yang ada di dalam dirinya lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kami memegang firman bahwa firman-Mu itu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, saudara kami Antonius, biarlah keluarganya Tuhan Engkau lindungi. Dan biarlah malaikat-Mu yang akan menjaga, menyertai, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, baik itu di dalam apapun yang dikerjakan. Cita-cita masa depan ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau dukung dalam doa, kiranya Tuhan Engkau tolong, Engkau memberkati, Engkau menolong dia dalam setiap apapun yang dikerjakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini. Engkau baik bagi kami. Ini adalah suatu hal yang berharga bagi kami, sehingga kami mau datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan kemajuan generasi youth Nias pada saat hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau memakai setiap pelayan-pelayan Tuhan, pengurus, dan Engkau yang akan menolong mereka. Engkau akan memberikan hikmat marifat yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami di masa muda kami, dan juga pengurus-pengurus, Tuhan akan memberikan hikmat sehingga menghasilkan kreativitas yang baik, yang membangkitkan minat untuk mau datang kepada Engkau, anak-anak muda yang lainnya. Dan biarlah keberadaan kami juga, kami dapat menjaring anak-anak muda yang lainnya, supaya mereka melihat bahwa kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur pada malam hari ini, Engkau baik bagi kami. Inilah doa ucapan syukur kami bersyukur oleh dididik kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. 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 Saya serahkan kepada saudara. Baik, terima kasih Bang Yolan sudah membawa kita dalam doa syafaat. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Saat ini kita ke ruang kesaksian. Saya mau ke ruang kesaksian. Ruang kesaksian buat teman-teman semua atau yang menanggapi dengan firman Tuhan yang diberkati malam hari ini. Pasti kita diberkati ya, saya dan saudara semua. Oke teman-teman, saya kasih kesempatan 1, 2 orang, 3 orang untuk teman-teman semua. Saya persilakan. Adakah? Silakan teman-teman yang mau saksian atau menanggapi malam Ada yang ada sepertinya.
Ya. Mungkin saya mulai dulu kayaknya pertamanya. Silakan Bang. Supaya teman-teman yang lainnya juga semangat ini. Kayaknya ada yang sudah mega ininya, ada yang sudah kayak begini. Jadi kita supaya ibadah kita ini, maksudnya supaya apalagi kita ini anak-anak muda, ya. Kalau bahasa Jakarta mengatakan begini, banci aja belum mandi sekarang ini. Nah, kenapa kita yang harus anak-anak muda, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memuji Tuhan, untuk bersaksi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ya, yang saya mau saksikan bahwa Tuhan itu sangat baik. Ya, Tuhan itu sangat baik. Dan memang dari dulu sampai sekarang Tuhan itu tetap baik. Saya mau saksikan bahwa beberapa bulan berturut-turut ini saya juga punya pelayanan untuk ke sana kemari, artinya saya mengurus data-data untuk persiapan operasi Ibu Gembala kami. Ya, saya mengurus data-data, dan ini yang saya urus ini adalah data-data untuk operasi tumor, saudara. Nah, yang saya mau saksikan bahwa perjalanan saya dari ada sekitar 2 bulan yang lalu saya kerja, bukan kerja, maksudnya pelayanan untuk mengurus surat-surat ini, dan ini bukan jarak yang dekat, tetapi ini adalah jarak yang jauh dari Tangerang. Dari saya tinggal di Tangerang dan mengurus suratnya ini adalah di Jakarta Pusat. Cukup melelahkan, ya, cukup melelahkan. Tetapi yang saya mau saksikan bahwa di dalam kondisi sekarang ini, yaitu pandemi, Tuhan membela kehidupan saya. Artinya orang-orang yang tadinya yang mengatakan bahwa kerumunan itu harus dibatasi, membatasi mobilitas untuk kita supaya bersentuhan dengan mereka. Tetapi yang saya mau saksikan bahwa sekalipun saya sudah berkumpul, berkerumun di tengah banyak-banyak orang, apalagi di rumah sakit, ya, rumah sakit yang saya pergi sekarang ini bolak-balik adalah bukan rumah sakit yang kecil, saudara-saudara. Ini rumah sakit yang internasional di Jakarta. Dia di RSCM, ya, di RSCM di Jakarta Pusat. Nah, rumah sakitnya juga cukup gede, ya. Artinya yang saya mau saksikan bahwa di saat kondisi kayak begini, Tuhan mengizinkan saya untuk melayani, untuk mengurus surat-surat. Bahkan setiap minggu itu paling tidak saya itu harus ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit untuk mengurus surat-surat ini. Nah, yang saya mau saksikan bahwa di saat kondisi kayak begitu, Tuhan memelihara saya. Tuhan menjaga saya. Tuhan menyertai saya. Segala penyakit seperti yang difirmankan bahwa kita akan menginjak segala sakit penyakit itu. Ketika Tuhan memberikan kita kuasa, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan yang akan membela kita, bukan kita yang membela diri kita, tetapi Tuhan yang membela diri kita. Ya, mungkin ini juga bisa berhubungan dengan Bang Antonius tadi, bahwa ketika ada roh Allah yang ada di dalam diri kita, bukan kita lagi yang membela diri kita, tetapi Tuhan yang membela diri kita. Ya, di Mazmur mengatakan bahwa yang membela kita itu sekalipun panah terbang di waktu siang, ya, tetapi yang membela kita bukan kita. Karena kalau kita secara manusia yang membela kita, kita tidak ada kemampuan untuk membela diri kita. Maka yang membela kita adalah Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang saya mau saksikan bahwa berharaplah kepada Allah, datanglah kepada Allah. Dan yang paling penting tadi bahwa yang dikatakan saudari Marni dalam khotbahnya bahwa persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting, ya.
Ya, bersyukur sekali pada malam hari ini kita bisa dapatkan firman yang meneguhkan iman kita. Saya rasa itu yang menjadi kesaksian saya, biar kesaksian ini dapat membangun iman kita. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Yolan, sungguh luar biasa kasih Tuhan yang dialami dalam pengurusan-pengurusan ya. Kita sudah dengarkan. Saya juga nggak tahu ya jauhnya seberapa, tapi kayaknya jauh deh. Kayaknya jauh. Oke, teman-teman. Saya berikan waktu kepada teman-teman yang lain. 1-2 orang lagi kalau ada, silakan. Lalu, Silakan Bang. Shalom. ya, shalom. Jadi bahasa gue baju bumi ada ini memang campur ya, campur Indonesia dengan Nias. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara kita malam ini memang luar biasa juga. Karena kenapa demikian? Yang dikatakan teman kita tadi atau saudara kita Yolan ini memang sebenarnya susah mengikuti, susah untuk melakukan. Sedangkan Yesus saja ditolak, dibuang, karena kenapa? Karena firman itu dia katakan itu memang benar, memang kuasanya itu benar. Jadi bagaimana? Tentunya manusia sudah daya tahan. Bisa na contoh nalalau kedani haziman itu. Ya, kita datang di suatu desa. Pernah kesaksian budaya. Pernah gini tesudah ke budaya bapa pelayananku. Yaitu adene pertama melayani Bahasa Setia Jakarta. Pertama kali dah. Kedua Zui Baziboka. Ketiga lagi baru di Nias. Jadi urasakan bahwa nifa luagu ada sebenarnya memang benar melalui kehendak Tuhan. Jadi melayani Toto Baziboka lamane-mane kego kata orang itu begini kepada saya, mengapa kamu datang ke tempat ini? Lalu saya bilang, Pak, saya mau melayani. Siapa yang menyuruh? Ya Pak Gembala untuk melayani di sini. Oh iya. Jadi dalam hatiku berkata pada saat itu ketika waktu saya tembus, Tuhan, inilah aku. Pakailah aku ya Tuhan. Saya ini tidak punya apa-apa. Saya ini mau melayani Engkau. Jika Tuhan memberikan kehendak-Mu bagiku, maka saya lakukan. Jadi di sini juga memang darumalida si dunia ini faimada televisi sedar demikian ini memang resmi wangira gaya adene situ balagi sana desake guda ini apalagi bagi no tiada ini bah pergumulan gumeke ini wa uyamano niha di patiu tede uyamano niha sila umas ya. Hanya saja masalah yang sedikit dipermasalahkan yang besar ya. Jadi
Jangan kita mengalah. Tapi saya percaya bahwa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini adalah kita harus berdoa. Bukan kita memfitnah, bukan kita bilang sudah hebat begini, ya itu jangan. Kita harus mendoakannya supaya memberikan kesadaran bagi orang-orang yang melakukan melalui kehendaknya sendiri. Jadi firman ini umane istobali sanado safe gudai untuk kia ita. Kena bedanya darumalida ana beha samurungo mano ita. Lalu tafalo baca mana gunanya tuh. Janganlah kita mau jadi pendengar, tapi yang kita lakukan nggak ada. Jangan seperti orang Yahudi, mereka tahu semua. Tahu isi Alkitab, jadi melakukannya susah. Masih menegi Yesus, iwa upevenya waiba ivalua. Ya, Yesus ditolak. Kenapa Tuhan Yesus ditolak? Yang dia perbuat adalah sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus itu bukan dia dilayani, tetapi Yesus itu melayani. Ya. Kata pagi-pagi baca cerita Darumali ada memang oya zolo oya oya zomasionya ha watola alu azimanu. Ya, ini valuannya memang benar akal. Valuannya memang luar biasa. Ya. Bitawanya ba ya ada ini memang udah hebat-hebat tidak. Ya, termasuk Roto Batana yang masih ada teman di Nias ini, saya percaya saya akan selalu berdoa buat saudara saya orang Nias di sana, juga pergumulan. Saya mendoakan kalian supaya masa depan itu menjadi baik, menjadi sukses, termasuk membahagiakan orang tua. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Ya, nalo ini tuh udahnya ba, ya kudas. Ada nih patas ugina tuh kira televisi ini masih pakai sekali so, dah tahu tuh si mana tema gumeowi ini, pangai halu sore itu. Nah benar-benar ya tabungi ada ini kesungguh-sungguhan dalam melayani. Saya percaya Tuhan memakai, bukan memakai cimat, bukan. Itu memakai firman Tuhan atau yang menjadi alat firman Tuhan itu. Lalu si manuwa, sodanya kedua kita ini batal romalian ini, usah kali itu situ barisan ada safegu romalian ini. Saudara. Baik, terima kasih Saudara Bang. Terima kasih kesaksiannya, perjalanan dan pelayanannya. Itu yang saya menarik buat saya ya sebenarnya. Dari Jakarta ke Sibolga ke Nias, waduh luar biasa ya. Oke, teman-teman, saat ini karena waktu kita, bukan saya membatasi ya teman-teman ya. Kita juga mengingat ada teman-teman yang kuliah besok, yang apalagi di asrama, mau kerja, pelayanan, ya kita kasihanlah mereka. Apalagi diriku. Aku mengasihi diriku dan mengasihi kalian. Oke teman-teman. Amin Triaman. Amin. Jangan kita lewatkan momen ya teman-teman ya. Yuk kita berfoto dulu sebelum kita mendengarkan pengumuman. Silakan open cam semuanya teman-teman. Silakan kameranya dibuka teman-teman. Biar kita... Saya suka gayamu. Ayo teman-teman.
Mana Yo, ayo, Bang Arif, kasih Sri. Oh ya, oke. Kak Irman, kasih Sri. Nias, semuanya. Oke, baiklah. Kasih emoticon love ya, saya hitung sampai 3. Persiapkan. 1, 2. Bagai si sarang humo Bang Anton. Astaga. Jadi gagal ini. Oke, saya hitung lagi ya. Kasih emoticon love ya. Apa ini juga? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Nah, teman-teman, saat ini kita mendengarkan pengumuman dari Ibu Ketua. Kami waktu, tepat, dan kesempatan kami serahkan. Ya, shalom. Oke, terima kasih untuk para hambanya. Saya matiin kamera, maaf ya Kak ya, soalnya jaringan saya juga kurang bagus. Oke, terima kasih untuk para hambanya yang sudah melayani pada malam hari ini, terutama untuk Kak Triyama yang sudah jadi WL, yang sudah, jangan ketawa-ketawa, Kak Tri juga, jadi nanti nggak fokus gitu. Terima kasih juga untuk para hambanya yang firman Tuhan tadi, Kak Irman Kasinduru, sangat luar biasa, sangat mengingatkan saya, terlebih dahulu memberkati saya, sangat-sangat memberkati. Terima kasih juga untuk pendoa syafaat, Kak Yolan ya, yang sudah membawa kita dalam pokok-pokok doa. Pengumumannya sih cuman hanya mengingatkan ya teman-teman. Mungkin kayak kelihatan bosan, tapi saya cuma mengingatkan, bagi yang tahu mungkin bisa tahu, bagi yang udah tahu semoga bisa kembali diingatkan lagi gitu ya. Jadi pengumuman kita masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu tentang ulang tahun PPNB, di mana tanggal ulang tahunnya di 3 Oktober. Di situ kita sudah mengadakan perlombaan. Perlombaannya yaitu khotbah, kuis, dan juga vokal solo. Nah, jadi kalau perlombaan dibuat dalam bentuk video, yaitu dengan tema keterbukaan pemuda awal dari pemulihan. Nah, jadi teman-teman, ketika Anda tertarik dengan perlombaan tersebut, langsung saja dikirim videonya ya, karena akhir pengumpulan video tersebut tanggal 25 September. Dari luar 25 September kita tidak terima lagi ya. Jadi batas pengirimannya hanya 25 September. Begitu juga sama vokal solonya. Vokal solonya juga dibuat dalam bentuk video dalam durasi 3-5 menit saja. Jadi teman-teman, kita tunggu video-video atau pendaftaran selanjutnya. Hanya itu aja mungkin bisa saya sampaikan, dan dalam pelayanan selanjutnya mungkin sudah tahu ya, akan disampaikan sama para pengurus lainnya. Itu saja sih, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih pengumuman dari Ibu Ketua. Mungkin ada tambahan dari pengurus lain. Gimana teman-teman pengurus lain atau dari anggota? Silakan kalau ada pengumuman. Oke, karena tidak ada, karena mengingat waktu kita juga sudah berjalan terus, kita nggak bisa putar, berjalan terus dia. Nah, ada juga yang sudah ya, yang pengen tidur lah ya, kita saling mengerti. Saat ini kita menyerahkan kepada Kamar ini untuk menutup kita dalam doa. Sekalian doa berkat untuk kita semuanya. Kami kembalikan kepada hambanya malam hari ini. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi manggil nama-Mu ya Tuhan di akhir persekutuan kami ini. Kiranya berkat yang daripada Tuhan yang selalu terurapi
bagi kehidupan kami dicurahkan oleh Roh Kudus-Mu, baik dalam masa studi kami, masa depan kami, keluarga kami ya Tuhan. Kau berkati selalu, saja berkat daripada Tuhan yang selalu melimpah bagi kehidupan kami, dan Tuhan yang menyertai kami dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, sehingga nama Tuhan terpuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.